Halo, perkenalkan nama saya Samuel dan teman saya Zaid. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang QA dan QC dari penempatan dan imobilisasi pasien. Dalam perawatan radioterapi, keakuratan adalah hal yang harus dicapai, sedangkan pasien merupakan sumber galat yang sangat besar karena pergerakan dari pasien. Oleh karena itu, kita perlu memastikan agar pasien rileks saat ditempatkan dan meminimalisir pergerakan pasien. Hasil studi menunjukkan bahwa kesalahan dalam penempatan dan imobilisasi dapat menurunkan dosis sekitar 3-5%, sehingga penyinaran kurang efektif. Dengan proses penempatan dan imobilisasi yang baik, dapat menghasilkan penyinaran yang lebih efektif yang menghasilkan target menerima dosis lebih besar, sedangkan jaringan normal menerima dosis yang lebih sedikit. Karena hal tersebut pula perlu dilakukan pemosisian dan imobilisasi pasien demi mengendalikan jumlah dosis yang diterima jaringan serta menjamin hasil terapi yang lebih maksimal. Hal ini tentu bukan sesuatu yang rumit. Namun hal ini berperan penting dalam mengendalikan dosis yang diterima. Karena dengan posisi target yang tidak terlalu banyak bergerak atau berpindah-pindah, hal ini dapat mempermudah perencanaan serta memaksimalkan hasil penyinaran. Dengan kondisi tersebut pula, tenaga medis juga dapat memperkirakan hasil terapi serta memperkirakan metode terapi selanjutnya. Lalu juga dapat memberikan waktu paparan paling minimum yang dapat memberikan manfaat kepada pasien serta pengelolaan perangkat radioterapi. Nah, untuk memastikan kondisi pasien tidak bergerak, hingga saat ini sudah banyak alat-alat yang dikomersilkan. Seperti yang ada di dalam tampilan, yang paling umum diantaranya ada bantalan silinder atau roll, biasanya digunakan untuk ganjalan suatu bagian tubuh agar dapat sedikit naik. Lalu juga ada bantalan iris atau wedge, sama seperti bantalan silinder digunakan untuk memiringkan posisi tubuh pasien atau juga untuk menstabilkan posisi kaki pasien terutama di bagian lutut dan juga telapak kaki. Lalu ada tali ikat atau straps. Tali ikat seperti tali pada umumnya digunakan untuk menjaga tubuh untuk tidak bergeser-geser. Jadi tubuh akan diikat dengan tali tersebut. Lalu ada cincin pengait atau grip ring. Biasanya digunakan untuk mengaitkan ujung tali ikat karena tali ikat tersebut di pangkalnya akan dihubungkan dengan cincin pengait yang kemudian cincin pengait akan dihubungkan dengan meja pasien. Lalu ada bantalan kepala. Bantalan kepala atau headrest biasanya digunakan untuk memposisikan bagian kepala pasien yang biasanya banyak digunakan ketika terapi di bagian leher, kepala, dan dada. Nah, berikut ini ada contoh dari head mask. Jadi head mask itu digunakan untuk mengcover bagian kepala sehingga kepala tidak banyak bergerak sehingga didapatkan kondisi kepala yang lurus ke atas. Lalu pengembangan dari head mask dibuatlah mask yang lebih besar lagi yang mana cara fungsinya dia digunakan untuk menutupi bagian kepala, leher, dan bahu dan juga terdapat yang sampai menutupi bagian dada. Biasanya digunakan untuk pasien yang akan melakukan terapi di bagian kepala dan leher atau di bagian alat pernafasan. Lalu kemudian ini adalah gambaran dari perangkat imobilisasi yang cukup lengkap. Seperti di gambar terlihat seseorang tertidur di atas meja yang mana kepalanya diberikan headrest supaya kepalanya nyaman, lalu ditutupi dengan head mask supaya kepala tidak terlalu bergerak. Kemudian bagian tangannya diikat agar tidak kemana-mana, biar tidak jalan-jalan gitu. Lalu diberikan support di bagian kaki dan lutut agar kakinya tidak bergoyang-goyang dan tetap stabil. Lalu ada juga pengembangan dari mask. Seperti yang tadi disebutkan bahwa ada head mask. Head mask biasanya digunakan untuk menutupi bagian kepala. Kemudian ada mask untuk treatment bagian paru-paru. Bagian paru-paru dia akan menutupi bagian dari leher hingga ke bagian dada dan dengan posisi tangan ke atas. Ini digunakan untuk menstabilkan posisi dada tidak terlalu bergerak ke kanan ke kiri dan juga mengurangi pergerakan dada akibat pernafasan. Adapun ruang lingkup yang harus diperiksa adalah sebagai berikut, di mana meja yang digunakan harus diperiksa setiap bulan ataupun ketika ada perubahan yang dilakukan, di mana toleransi yang harus dimiliki oleh meja tersebut adalah kurang lebih 1 mm.
dan ada pemeriksaan manual yang dilakukan pada anteroposterior, mediolateral, dan craniocaudal, di mana toleransinya hanya harus akurat. Untuk metode pengujian dalam penempatan pasien, peralatan yang digunakan hanyalah alat penyokong tubuh, di mana metode yang dilakukan adalah harus menjamin keadaan pasien harus nyaman dan rileks, memastikan posisi pasien sudah lurus, pastikan alat imobilisasi sudah benar, ingat dan rekam posisi pasien, perpanjang tanda pada permukaan tubuh pasien, keluar dan ke dalam. Selalu taati semua instruksi yang ada. Jangan pernah bekerja sendirian dan pastikan selalu ada 2 orang yang tersertifikasi untuk memeriksa keadaan. Dan ketika semua persiapan sudah yakin selesai, maka terapi baru dapat dilakukan. Analisa yang dilakukan pada metode ini adalah arah penyinaran sudah sesuai dengan target. Untuk imobilisasi pasien, peralatan yang digunakan adalah alat-alat imobilisasi yang sudah dijelaskan oleh Zaid. Metode yang dilakukan untuk setiap bagian atau organ berbeda-beda, tergantung pada kesulitan dan kebutuhan masing-masing organ. Contohnya untuk bagian pinggul atau perut, karena pada bagian ini cukup sulit karena rotasi tubuh pasien yang menyulitkan, maka akan diaplikasikan gips pada bokong sampai pinggul pasien untuk mempermudah. Dengan metode ini telah terbukti bahwasanya dapat meminimalisir pergerakan pasien yang dari awalnya tanpa gips. Pergerakan pasien dapat bergerak sejauh 6-8 mm dan dengan gips tercapai pergerakan pasien hanya sekitar 3-4 mm. Untuk imobilisasi bagian payudara dapat digunakan alpha cradle untuk menyokong payudara pasien. Selain dengan alpha cradle, alternatif lain yang dapat digunakan adalah dengan bean bag. Bahkan terdapat penelitian yang membuktikan bahwasanya bean bag terbukti lebih baik ketimbang dengan alpha cradle, di mana dapat menjaga pergerakan pasien tidak lebih dari 3 mm, baik secara transversal maupun longitudinal. Untuk bagian kepala dan leher, biasa digunakan head rest, ataupun metode lain yang sering digunakan adalah dengan bite lock. Selain itu dapat juga digunakan alpha cradle. Dengan metode bite lock, dihasilkan galat sebesar 1%, sedangkan tanpa metode imobilisasi, didapatkan galat sebesar 16%. Dengan begini terbukti bahwasanya dengan metode imobilisasi berikut berhasil meminimalisir pergerakan pasien. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk video ini. Sekian video dari kami, terima kasih.